Legenda misteri dan eksistensi kerajaan gaib Pulau Mas. Kerajaan gaib atau kerajaan jin keberadaannya memang selalu menjadi bahan pembicaraan yang menarik di tengah masyarakat, khususnya bagi mereka para ahli supranatural dan para pecinta hal-hal ilmu gaib. Terdapat banyak sekali kerajaan gaib yang ada di Indonesia dengan cerita dan ciri khas yang berbeda-beda. Salah satunya kerajaan gaib Pulau Mas. Kerajaan Pulau Mas dipimpin oleh seorang raja jin yang sangat sakti bernama Raden Werdinata. Dalam menjalankan pemerintahannya, raja jin ini didampingi oleh Mahapati Jongkara dan Panglima Kalasrenggi. Raden Werdinata terkenal sebagai raja jin yang paling sakti di antara jin lainnya. Ia menguasai dua wilayah alam gaib, yaitu di kawasan atas bumi dan di bawah laut. Legenda kerajaan gaib Pulau Mas diawali dengan kisah seorang raden yang bernama Wilarodra yang mengembara ditemani oleh orang kepercayaannya yang bernama Ki Tinggil. Mereka yang berasal dari wilayah Jawa Tengah dengan mengemban tugas untuk membabat hutan di sekitar Sungai Cimanuk dan mendirikan sebuah kerajaan. Singkat cerita, setelah menemukan letak dari calon kerajaan yang akan ia bangun, ia pun langsung membuka lahan untuk mendirikan sebuah kerajaan. Wilayah tersebut pada saat itu merupakan sebuah hutan belantara yang sangat angker dan dihuni oleh beberapa penguasa dari alam gaib. Salah satu penguasa gaib yang sangat sakti yaitu Raden Werdinata. Melihat tingkah laku Raden Wilarodra yang membabat hutan tersebut, semua raja jin di wilayah tersebut berang, termasuk Raden Werdinata. Mereka merasa tempatnya diacak-acak oleh Raden Wilarodra dan tidak meminta izin terlebih dahulu kepada mereka. Akhirnya para raja jin pun menurunkan pasukannya untuk menghentikan Raden Wilarodra. Namun usaha itu sia-sia. Raden Wilarodra seorang yang sangat sakti serta memiliki pusaka andalannya yaitu Cakra Undaksana, tentu saja tidak akan mudah untuk dikalahkan. Setelah para pasukan beserta Panglima Jin itu dikalahkan, giliran para raja yang langsung turun tangan untuk melawan Raden Wilarodra dan Ki Tinggil. Namun usaha itu lagi-lagi gagal. Satu persatu raja jin pun dikalahkan oleh Raden Wilarodra. Dan pada akhirnya tinggal raja jin Werdinata yang tersisa. Raden Werdinata memang seorang raja jin yang paling kuat dan sakti di antara raja jin lainnya di wilayah itu. Pertarungan antar mereka pun terjadi. Di tengah pertarungan yang sangat hebat, Ki Tinggil pun berhasil dikalahkan. Ia tak mampu menandingi kesaktian dari Raja Jin Werdinata. Tinggallah tersisa pertarungan pamungkas antara Raden Wilarodra dan Raja Jin Werdinata. Mereka pun saling mengadu kesaktian. Keduanya memang sangat kuat dan sangat sakti, sehingga pertarungan pun berlangsung selama 11 bulan. Pertarungan antara Raden Wilarodra dan Raja Jin Werdinata sama-sama kuat dan tidak ada yang kalah. Pertarungan tersebut pun akhirnya dilerai oleh Raja Jin lain yang bernama Kalacungkring. Raja Jin Kalacungkring takut jika pertarungan tersebut akhirnya melibatkan Ki Sidum. Ki Sidum yang merupakan salah satu leluhur dari Raden Wilarodra yang berasal dari kerajaan Pajajaran. Ki Sidum memiliki kesaktian yang sangat hebat dan mampu menghancurkan alam gaib seketika. Jika sampai Ki Sidum terlibat, maka kerajaan jin di sepanjang Sungai Cimanuk akan luluh lantak, dan pertempuran kedua kekuatan besar pun akan terjadi yang mengakibatkan kehancuran di dua alam. Demi mencegah kehancuran dan menjaga kedamaian di kedua alam tersebut, akhirnya perjanjian damai disepakati keduanya, dan Raden Wilarodra pun meminta maaf tidak izin terlebih dahulu sebelum membuka lahan. Setelah sepakat berdamai, keduanya saling menghormati dan menjaga wilayah kekuasaan masing-masing tanpa adanya saling gesekan di antara mereka. Namun Raja Jin Werdinata mempunyai niat baik dengan bermaksud ingin menjalin hubungan persaudaraan dengan Raden Wilarodra.
Niat tersebut disambut baik oleh Raden Wilalodra. Namun beliau tidak bisa menerima saudara yang tak seiman. Dengan alasan itu pula akhirnya sang Raja Jin Pulau Mas Werdinata bersedia untuk mengikuti ajaran dan kepercayaan Raden Wilalodra dengan menjadi jin muslim. Hubungan di antara penguasa dua alam tersebut semakin terjalin baik. Mereka bergotong royong membangun sebuah kerajaan. Pembangunan kerajaan tersebut melibatkan tenaga dari jin suruhan Raja Jin Werdinata. Pembangunan tersebut memakan waktu sekitar 3 bulan lamanya. Dan setelah kerajaan tersebut jadi, Raden Wilalodra diangkat menjadi pemimpin sekaligus penguasa pertama di wilayah tersebut. Wilayah itu yang kini bernamakan Kabupaten Indramayu. Masyarakat jin Kerajaan Pulau Mas dan rakyat Raden Wilalodra hidup rukun dan berdampingan satu sama lain. Raja dan penghuni Kerajaan Pulau Mas berjanji tidak akan mengganggu dan membantu manusia, khususnya rakyat dan keturunan Raden Wilalodra di berbagai hal, terutama dalam hal ekonomi. Kerajaan Pulau Mas memang menyimpan dan menjadi gudang harta karun terbesar, khususnya emas di sekitaran wilayah tersebut. Konon jika diibaratkan pintu kerajaannya saja bila dijatuhkan ke aliran sungai Cimanuk, maka sepanjang sungai tersebut akan dipenuhi oleh emas. Dari situlah seiring perkembangan zaman, bantuan tersebut mulai bergeser maknanya. Banyak orang-orang yang menginginkan kekayaan dengan jalan pintas dengan mengunjungi kerajaan gaib Pulau Mas untuk mencari pesugihan. Mereka melakukan ritual-ritual khusus demi tercapainya tujuan mereka. Namun konon bantuan tersebut tidak gratis. Para jin penghuni kerajaan Pulau Mas mau membantu dengan syarat orang tersebut mau menjadi budak di kerajaan Pulau Mas hingga kiamat kelak. Mengenai pesugihan yang menyesatkan tersebut, menurut juru kunci itu bukanlah berasal dari Raja Jin Pulau Mas Werdinata, namun ulah dari para jin penghuni kerajaan Pulau Mas yang berperilaku buruk. Terlepas dari ada tidaknya kerajaan gaib Pulau Mas, namun cerita ini sudah menjadi legenda di wilayah Indramayu khususnya. Kita bisa ambil beberapa pelajaran dari kisah tersebut. Sebaiknya kita tidak merusak alam demi kepentingan pribadi, dan harus kita ketahui juga bahwa selain manusia yang menghuni bumi ini, ada juga makhluk Allah lainnya yaitu jin yang sama-sama menjadi penghuni alam semesta ini.